Gak, gue tuh suka sebel banget Woi, deh ngeliatin anak-anak gue kalau lagi belajar di rumah. ya 7 bulan Iya, ini. yang satu tuh nggak berhenti nyemil, dikit-dikit yang Bu, ada apa cemilan? Bu, ada apa cemilan gitu, nggak kelar-kelar gitu ya, dikit-dikit ngambil cemilan, dikit-dikit ngambil cemilan gitu. Beda lagi kalau kakaknya itu tuh tipe yang pokoknya di kamar ditutup semua. Kan kadang-kadang kita kepo ya nih anak belajar apa enggak. Soalnya pernah tiba-tiba nih pas lagi suatu hari nih kayaknya nggak ada suara nih di kamar gitu. Gue buka dong kamarnya, tidur loh dia. Kesel nggak? Astaga, tuh kayaknya gue deh, Mbak. Kayaknya tuh mirip gue. Gue kalau belajar online, kayaknya gue akan seperti itu, Mbak. Kalau gue masih siswa ya, kalau gue masih siswa sekarang ini nih, lagi pandemi, kayaknya gue kayak anak pertama lo deh. Tiba-tiba tidur gitu kan. Tiba-tiba tidur, gue kayaknya akan pasang GIF. Lo tau kan yang kayak GIF Eh, mata gue kayak bergerak-gerak gitu, biar eh. mungkin gurunya melihat gue sedang menyimak, padahal gue udah geletakan. Iya itu gurunya tuh sampai Gue berapa kali negur, Bu, videonya nggak dinyalain gitu ya. Udah gue kasih tahu nih gitu. Ayo video dinyalain gitu kan. Ntar kayak gitu lagi berapa hari, begitu lagi berapa hari gitu lagi gitu. Jadi gemes kadang-kadang. Ampun deh. Tapi tuh gue tuh semakin kesini semakin ini loh Mbak, semakin takjub gitu Hmm? ngeliatin kan kalau lo bilang tadi si kakak sama adik modelannya yang satu doyannya cemilan, yang satu matiin kamera terus tidur gitu kan. Heeh. Nah, gue tuh dulu nggak kepikiran ya kalau adik kakak tuh walaupun sama jenis kelaminnya gitu, sama Anak gue gendernya kan gitu ya, perempuan-perempuan kan. bedanya bisa sejauh itu. Soalnya gue dulu sama kakak gue yang perempuan juga bedanya jauh. Gue mikir-mikir perasaan satu pabrik ya, tapi Iya, kok iya. bedanya jauh Benar-benar. amat gitu. Kakak gue tuh orangnya terstruktur, Heeh. dia rapih banget apapun jadwal, pagi apa gitu, terus ngatur keuangan. Terus kalau secara emosinya gitu, dia terus kalau secara emosi jauh lebih tenang. Terus dia bisanya kalau belajar tuh harus tenang. Nah gue tuh kalau gue belajar waktu di kampus gue gitu ya, gue tuh tipe pelajar yang gue bisa audio sama visual gitu, jadi kalau Oh. sambil belajar tuh bahkan gue bisa sambil dengerin lagu gitu, baca Heeh, buku heeh. sambil dengerin lagu gitu. Terus kalau misalnya di kelas gitu ya, gue tuh nggak betah yang diem lama gitu, kayak misalnya kalau ujian gue pasti jadi orang yang keluar duluan. Nah, Hmm. satu kesempatan gitu ya, gue pernah kita barengan ngambil English one year program gitu, dia dengan rentang waktu gue sama dia kan beda 11 tahun. Itu Heeh. kelihatan banget sampai orang-orang nanya, si guru-gurunya nanya, kalian tuh adik kakak ya? Iya, kok beda banget. Selain muka tentu kami berbeda gitu ya. Heeh. Kelakuannya juga. Jadi kalau ujian kakak gue tuh orang terakhir yang keluar. Oh gue tuh gue tuh. Jadi dipikirin Jadi banget sama gitu dia, jawabannya. jawabannya dia, gue itu orang pertama yang keluar. Kalaupun gue nggak keluar kelas, pasti gue tidur. Heeh. Nah itu tuh gue tuh makin kesini pas lagi PJJ sekarang, gue ngeliatin ponakan-ponakan gue gitu. Kok sama juga ya nih adik kakak, beda-beda banget kelakuannya. Ada yang Mhm. mesti dibangunin, ada yang udah tertib bangun pagi sendiri, nyeting laptop sendiri gitu. Ada yang kita harus bolak-balik ke kamarnya gitu ya. Mhm. Aneh juga ya itu ya. Mhm. Gue dulu tuh waktu waktu anak kedua tuh ternyata perempuan lagi, itu tuh gue mikirnya yang kayak, ah udahlah perempuan lagi, gue udah tahu template-nya gitu kan. Wis gila, Ya udah hatam ya, udah hatam udah ya. hatam template-nya gitu kan. Ternyata oh dari bayi pun sudah berbeda Sudah beda? gitu kan. Oh Udah beda banget. iya, Dari bayi cenger tuh ya lahir cenger udah beda. cenger tuh apa sih, ini anak Cenger tuh jaksel maksudnya bahasanya aneh nih. maksudnya nangis tuh lahir nangis tuh di Uh, rumah cara tidurnya cara nyusunya itu udah beda gitu. Aduh, ini nanti calon bayi gue gimana nih ya? Kakaknya sama dia beda 6 tahun, kita lihat ya. Kakaknya sih anteng banget dulu waktu bayi. Kalau Kelihatan. rangkul ini Heeh. punya pengalaman apa ya nih sama si kakak adik yang satu pabrik tapi beda kelakuannya? Coba gue Kita panggilin panggil dulu kita ya. panggil ha. Teh Rahma, gue serasa pulang kampung nih. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam Mbak Ega dan Mbak Pia. Gimana kabarnya Bu Mil? Pakai es. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah habis nasi padang satu bungkus dengan 2 lauk. Wow. Ini Bu Mila lapar.
Kok sama ya, aku juga makan nasi padang hari ini, tapi pengennya sih 2 lauk, cuman terongnya nggak ada, jadi aku cuma makan pakai rendang doang hari ini. Mohon maaf kalau terong tuh bukan lauk, teteh itu teh sayur. Di Sayur. Bandung oge terong teh lalapan. Ngetes ceritanya, siapa tahu sore-sore gini kan ngantuk. Bener, ini jam-jam ngantuk memang. Jam-jam rawan ya, jam-jam rawan. Jam-jam Teh rawan. Rahma kenalan dulu dong. Dari mana sih? Tim mana ini teh? Tim mana? Aku tim Bandung. Oh, tim Bandung. Sok kenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama aku Rahma dari Bandung. Aku ibu dari 2 Wih. orang anak laki-laki. Penasaran nih teh. Kebiasaan apa sih yang dilakukan anak-anak selama PJJ ini teh? PJJ. Oke, di rumah kan sebenarnya yang PJJ hanya Rafa ya, anakku yang usianya 5 tahun. Adiknya kan masih 17 bulan. Ya, kalau ngomongin tentang kebiasaan anak selama PJJ, kalau ngomongin kebiasaan anak selama PJJ sebenarnya nggak ada yang terlalu beda secara signifikan sih, karena memang aku nge-setnya nggak jauh beda sama ketika sekolah offline gitu. Jadi belum kelihatan bedanya gitu ya? Ya bedanya mungkin pas eksekusi sekolahnya kali ya. Si anak yang gimana nih? Tipe yang kesana kemari kah gitu ya? Atau tipe yang anteng sampai sekolah selesai gitu? Kalau Rafa itu dia cenderung banyak gerak sebenarnya anaknya. Jadi kayak nonton TV aja dia tuh lari-lari gitu, lebih banyak. Cuman karena kita diskusi kali ya, jadi kayak bukannya ngasih perintah sih ke Rafa tuh, kayak lebih refleksi, kemudian cari solusi sama-sama kayak gitu. Pokoknya diajarin di keluarga kita lah ya. Jadi di briefing dulu gitu sebelum sekolah online. Kalau misalnya nanti kira-kira capek duduk terus, bilang ya ke bu guru gitu kan, izin bu boleh nggak aku sambil berdiri, atau misalnya pengen ke teras dulu sebentar, izin dulu ya ke gurunya, boleh nggak keluar dulu sebentar gitu. Jadi nggak ya tiba-tiba kabur kemana gitu. Jadi kalau anak PAUD itu kan sebenarnya gampang banget terdistraksi ya, termasuk Rafa sih. Jadi aku kasih masukan juga ke Rafa kalau misalnya nanti kamu gerak-gerak terus nggak mau diem, nanti teman-temannya jadi keganggu. Gitu deh, rutinitasnya tuh lebih banyak ke persiapannya kali ya. Jadi udah bikin ini dulu ya, udah bikin apa? Agreement dulu ya, kesepakatan gitu ya. Iya, betul. Iya, kita udah bikin kesepakatan dulu. Karena kan sekolahnya cuma 40 menit kan. Jadi kita bikin kesepakatan nih, Rafa kalau misalnya mau olahraga, mau milih sebelum sekolah atau setelah sekolah. Kayak gitu. Jadi biar tersalurkan juga sih, dia pengen lari-lari atau pengen berjemur dulu, pengen main dulu. Oke. Jadi, nah, itu kan tadi kalau belajar, tadi kan Teh Rahma bilang anaknya 2 cowok semua. Itu beda nggak sih Teh tingkah lakunya gitu antara si kakak sama si adik gitu? aduh beda banget kayak aku aja shock ya. Ini kayak Mbak Fia nih, shock ya Mbak Fia. Bener. Iya, kan sekarang itu Rashid lagi nyusuin kan. Itu tuh beda banget sama kakaknya, ya Allah. Kakaknya tuh bener-bener nyusunya tuh yang penikmat menyusui gitu, yang zen, tenang gitu ya. Sedangkan adiknya rusuhnya minta ampun, ya Allah. Dia bisa nenen sambil nungging kayak gitu. Beda banget deh pokoknya. Bener kata Mbak Fia tadi, dari bayi itu udah kelihatan banget ya. Terus kalau yang aku perhatiin, Rafa juga anaknya tuh udah punya rutinitas. Jadi jam nyusunya, terus jam makannya itu tuh udah gampang banget deh dibentuknya gitu. Kalau Dede ini lebih banyak kejutan kayak. Kalau ke aktivitas fisik, dua-duanya banyak gerak. Terus kalau ke masalah adaptasi, aku nggak tahu ya kalau sekarang Rashid yang umurnya 17 bulan itu dia cenderung gampang sih adaptasi. Maksudnya kalau ada orang baru,
Terus misalnya pergi ke tempat, kan Rashid masuknya by PSBB ya aku bilangnya, karena memang jarang banget keluar gitu kan. Tapi ketika dibawa misalnya main ke taman atau misalnya kita berkunjung ke rumah kakeknya gitu, di mana di sana ada tante, ada sepupu gitu, dia ya gampang membaur lah. Iya itu ya, nggak bener banget ya, nggak apa? Ya satu pabrik gitu ya, jenis kelamin sama belum tentu gitu kan. Template cara ngomongnya ke mereka pun waktu dari kecil aku ngerasanya juga beda sih gitu. Cara ngomong ke si kakak tuh lebih enak cara begini gitu. Kalau ke si adik tuh lebih begini, itu beda banget bahkan dari kecil gitu. Itu sih yang aku Oh rasain. iya juga sih. Nah, Mhm. kalau Mbak Vi sama Teh Rahma gimana sih ngadepin anak yang beda sifat bawaannya gitu? Dikenalin dulu sih pastinya. Dikenalin dulu sifat bawaan si anak masing-masing gitu ya. Kayak inget dulu tuh kalau si kakak tuh lebih cepet mingle sama orang gitu tuh, kenal sama orang tuh gampang gitu, akrab sama orang itu mudah banget gitu ya. Kayak misalnya pas lagi di ulang tahun deh gitu ya, diundang ulang tahun gitu ya. Kalau kakak tuh dateng, duduk, terus langsung ikut gitu kegiatan kan. Nah kalau adek nih tipe yang nggak gitu gitu, tipe yang introvert gitu. Jadi ya caranya adalah karena kita tahu gitu bahwa si anak ini tuh pemalu misalnya gitu ya gitu. Terus akhirnya ya aku bikin strategi pesta ulang tahun undangannya jam 4 gitu, dari jam setengah 4 tuh aku udah dateng gitu, atau jam 3.15 karena dia mesinnya diesel, perlu panas dulu gitu kan, perlu dipanasin dulu ya, kayak gitu sih gak, jadi benar-benar dikenalin dulu gitu anaknya tuh seperti Oh, apa jadi gitu. kita lihat ibaratnya observasi kecil-kecilan gitu ya Uh-uh. antara si Ade sama kakak. Nah kalau Teh Rama tuh gimana Teh? Kan tadi lucu nih yang bungsu rupanya kayak kayak aku ya. Kalau kalau nenekku dulu suka bilang aku tuh tedayak cicing gitu. Ayah we nu dioprek-oprek, ayah we nu dilaku-lakuin gitu ya. Kalau Teh Rahma sendiri gitu ngadepin anak yang beda tingkah lakunya tuh gimana sih Teh? Kalau aku sih kurang lebih sama. Yang pertama kita observasi dulu ya, karena memang aku di rumah gitu, jadi nggak kerja juga. Beneran bersama anak-anak tuh dipakai untuk observasi. Kemudian yang kedua, kalau Rafa kata dia udah agak besar, jadi anaknya udah bisa diajak diskusi. Ya kurang lebih sama yang tadi Mbak Pia bilang. Jadi di apa namanya, di briefing, kemudian dikasih tahu dulu kondisinya nanti mau seperti apa. Mm. Kalau buat Dede kayak lebih pengelolaannya lebih ke akunya kali ya. Jadi harus siap-siap itu aku dulu gitu yang harus lebih siap, karena umurnya juga masih terlalu kecil kan ya. Jadi kayak aku harus mengelola emosi lebih baik dulu nih kalau buat Dede. Sebenarnya kalau buat Rashid sendiri, karena entahlah PSBB ini tuh kayak semacam aktivitasnya kan akhirnya banyak di rumah. Gitu. Jadi ada kasihannya sih sebenarnya ke Rashid, kayak aspek sosialnya tuh jadi agak terbatas juga, tapi ya di sisi lain ya alhamdulillah juga jadinya observasi, maksudnya kayak waktu yang aku gunakan untuk observasi Rashid tuh jadi lebih banyak aja gitu, jadi proses belajar dan lain-lainnya full sama aku di rumah. Nah, biasanya hal-hal apa ya, Rahma, yang kalian lakukan gitu untuk lebih mengenal si anak gitu? Kalau gue ya kayak kita ngamatin pacar pertama, asik, kayak kita ngamatin gebetan gitu kan. Kayak kalau kita lagi ngegebet cowok tuh kan ya, kita kalau ngobrol sama dia gitu ya, kita liatin, oh tipe orangnya gini, terus dia lagi ngapain gitu, kita curi-curi pandang. Nah hampir sama persis gue gitu ke anak gue. Diponten satu-satu ya. Iya, jadi kalau dia misalnya sekarang nih PJJ, gue tahu persis so far sih kan anaknya emang lumayan tertib ya. Cuma kan dia suka ngaco ya, suka tiba-tiba gitu. Kayak kemarin Sumpah Pemuda, di saat semua orang menggunakan bahasa daerah, dia tunjuk tangan. Gue tanya bisa bahasa daerah apa emang Kak? Bahasa Korea. Mohon maaf nih. Ibu orang Korea apa gimana? Bahasa daerahnya Korea gitu. Jadi gue tahu. Jadi gue dari hal-hal gitu tuh gue ngamatin persis. Oh nih anak nih berarti tipe yang santai banget kalau terkait itu. Dia pokoknya lebih easy going gitu kan.
mau orang bilang itu bukan bahasa daerahnya, menurut dia itu bahasa daerah gitu kan gitu. Terus gue ngelihat sensitifnya gitu, kalau kan dia suka bikin gambar I love you Umi gitu. Nah itu gue ternyata anaknya gini. Terus kalau sama suara gimana gitu. Terus kalau ketemu orang gimana. Lebih kayak gitu sih. Lebih kayak ngeliatin pacar pertama lah gitu. Ya kayak sensitivitas sama suara tuh juga penting ya kadang-kadang ya. Ada orang yang bisa terima levelan pitch yang agak tinggi gitu. Tapi ada orang yang nggak bisa kan gitu. Denger tinggi sedikit tuh kayak apa sih lu marah sama gue gitu kan. Padahal enggak gitu kan. Yang kayak termasuk gitu. Kayak reaksi dia kalau misalnya pendekatan ketemu orang gitu atau situasi baru gitu. Dari kecil kan emang kebetulan gue suka nongkrong gitu, maksudnya suka ketemu teman-teman gitu. Jadi otomatis dari kecil dia udah sering terpapar tuh ke bawah gue ketemu sama teman-teman gitu. Nah itu gue lihat juga dia nyaman nggak gitu. Ibarat kata nih ya, gebetan aja diliatin, masa anak sendiri nggak diliatin gitu. Jadi penasaran ya, kalau Teh Rama tuh ngamatinnya gimana? Ngamatin siapa nih? Ngamatin Rafa apa ngamatin semuanya. Ngamatin papahnya sampai ke anak-anaknya gitu. Kalau buat anak-anak ya kayaknya sama-sama aja nih sama Mbak Ega sama Mbak Via. Kuncinya adalah mengamati. Pokoknya semua interaksi itu silakan untuk mengamati. Ternyata ini ya, manfaatnya nyata banget ya kalau kita tuh bisa mengenali sifat bawaan anak ya. Ini tuh sebenarnya ya Rahma, kalau dipikir-pikir nggak cuman mengenali sifat bawaan anak, tapi pasangan juga loh, ya kan? Kayak tadi gitu, Ega bilang zaman pacaran gitu. Bener loh, ini belajar itu ya, mengenali sifat bawaannya menguntungkan sekali lah gitu untuk tahu. Bener-bener. Buat teman-teman yang dengerin podcast ini, kalau masih penasaran banget tentang apa sifat bawaan, teman-teman bisa cek di media sosialnya keluarga kita, itu ada banget nih. Baru aja dinaikin lagi tentang 9 sifat bawaan anak. Bisa ini jadi agak jarang diobrolin ya Ga ya sebenarnya ya. Benar. Si 9 sifat bawaan ini nih bukan cuma buat anak aja sih sebenarnya. Si 9 sifat bawaan ini bisa juga kita terapkan ke pasangan atau bahkan orang-orang terdekat kita gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata si ini begini. Oh ternyata si karena si begini kita mesti gimana gitu kan bereaksi atau misalnya ngobrol sama dia tuh enaknya angle-nya dari sebelah mana kayak gitu-gitu tuh gitu pentingnya. Betul. Jadi dengan mengenal sifat bawaan kita jadi bisa bereaksi lebih tepat. Buat teman-teman yang di Bandung, kalau pengen ikut sesi rangkul dan penasaran dan pengen berbagi cerita barengan sama Teh Rahma, bisa cek di IG jadwal rangkul, itu ada jadwal-jadwal Bandung ya. Bandung lagi rajin ya Teh Rahma ya, lagi rame ya. Iya betul banget. Minggu depan akan ada di tanggal berapa lagi Teh Rahma? Minggu depan, pokoknya kita rutinnya di weekend. Oke. Nah teman-teman jangan lupa cek di IG-nya tuh, Bandung akan ada sesi-sesi tiap weekend. Terus mau ada sesi debar rangkul tuh, ada sesi baru dari Rangkul Bandung dan ada di Cimahi juga. Plus kalau masih pengen tahu dan lebih dalam lagi paham tentang sifat bawaan anak, bisa ikut kelas keluarga kita. Minggu depan ada tema mengenali sifat bawaan anak. Plus bisa juga cek modul keluarga kita tentang sifat bawaan di sekolah.mu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Begitu selesai dengerin podcast Cerita Cinta Keluarga kita, langsung lari saja ke www.sekolah.mu/keluarga kita atau ke IG-nya keluarga kita. Bisa langsung swipe up buat daftar kelas keluarga kita. Siap. Mbak Via, Teh Rahma, terima kasih sudah digangguin. Terima kasih juga semuanya, Rahma, Ega, thank you. Oh, thank you.